Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah di ngaji bareng juga enggak ngerti polanya juga. Ya, yang terhormat nih wonten Bapak Rektor, wonten Mas Zainul Masdi, wonten Ketua Badan Wakaf Mas Warsono Muhammad sedanten saya hormati. Ini katanya untuk bahagia. Jadi saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang enggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Misalnya pegawai UI dipanggil rektor itu kagetnya bukan main. Bawaannya rektor itu mesti nyalahkan. Mesti pikirannya orang itu mesti ketua badan wakaf ya sama. Mesti mau negur atau apalah. Nah, bawaan orang dipanggil atasan itu grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Kamu bawa apa? Gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia saja tahu yang dibawa Musa itu apa tong? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Sehingga tanya yang ringan. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak buah yang ringan-ringan. Wes sarapan. Oh. Jadi kalau sosokan disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa Gus terlambat? Mulai saya pulang saya. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok rektor sama badan wakaf kok sekeras itu gitu. Jadi ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah gitu. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nah bisa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan tuh, kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliya fiha ma'arifu ukhra, dan masih ada lagi yang lain di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakaf, diterima enggak laporan lain tadi? Ini teman saya lama ini. Saya di UI itu sudah lama, cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh repot agak. Saya dulu dari anak Profesor Zaini itu mulai 2000, tahun 2000 dekat sekali dengan saya, sering ke rumah saya, ke kontrakan saya karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali tidak ingin dikenal rektor badan wakaf siapapun, karena keluarga saya itu bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah, tahu-tahu diturunkan derajatnya disuruh kenal rektor, kenal badan wakaf. Jadi ini ada pemakhlukan. Ya ada pemakhlukan. Turun dulu baru naik. Iya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu sohibul bait. Jadi tadi Mas Masdi itu keliru kalau nanti saya ngisi, saya ini sohibul bait, nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi, karena tuan rumahnya saya Pak Warsono. Ya ini tamu ya. Tapi ternyata pemakhlukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir diantaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maulah. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ngendikan Allah mangzalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir, Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha, jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu tidak, Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fana kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Gitu. Ben sampean pernah dengar ilmu hakikat memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar ingin jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar, saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus ya.
Saya belum pernah tidak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih, nambah bahasa emang ahli usul fikih. Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Majdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab, di Al-Azhar itu adab. Iya, Zaini. Orang tua dari Rektor. Nah, karena jurusannya adab, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga, dan beliau cari ahli fikih. Singkat cerita, entah gimana ceritanya Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah, kenapa kita butuh fikih, tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikihkan. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain, kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran, maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya. Padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Sebab itu zaman Rasulullah SAW sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga tidak boleh menikahi Sri dan budenya atau Sri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kayaknya itu nggak usah dilarang, ya sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbahnya umur 70. Lah itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat itu. Tapi kalau bulik kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, buliknya cantik umur 30, minat enggak? Jadi artinya butuh dilarang untuk tidak minat tuh butuh dilarang gitu. Tapi kalau mbah ngono kok ditakok. Nah, ngono kok ditakok. Ini pakarnya. Ini tetangga saya orang Bojonegoro, dulu benderanya Profesor Zaini juga. Artinya andekan tidak ada usul fikih ini mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qul. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balaghah, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut benal ukhtain artinya diganti benal mahromain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlaqul ba'di, yaitu ukhtain mewakili kata mahromain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu, lafat-lafat yang ada mahdhufnya itu kita jaga, baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini, orang yang dilaknati Allah, mal'anahu wa ghadiba alaihi, di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung oh dasar ketek itu, dasar kera itu. Artinya dalam ilmu tasbih, kalau kemiripannya itu biasa, itu masih disebut ka, seperti. Tapi kalau mirip banget perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran, Allah bilang summum bukmun umyun. Orang kafir itu summun, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redaksinya summun, bukan kasumi tapi summun. Begitu juga di bab madh memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya kalkomar, muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun, anta samsun, anta bedrun, karena gantengnya kelewat, sehingga kaf tasbih sepertinya itu dibuang. Nah, andekan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu, andekan itu nggak ada, kita sendiri juga nggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balaghah tadi. Wa ja'ala minhumul qiradata kal qiradah. Mereka atau mislal qirodah, mereka dijadikan Allah laksana kera, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral. Ini pentingnya ilmu balaghah, sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kera.
Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata, itu ngendikannya Rasulullah kemudian itu dihilangkan, hanya hidup 3 hari kemudian hilang sehingga nggak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu satu tentu riwayat, dua itu analisis balaghah. Nah analisis fikih itu tidak kalah penting karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan. Seorang lagi ada fikih yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual, itu Nabi Lut ngendikan haula ibanati hunna adharulakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna adharulakum, itu lebih suci bagi kalian. Tentu fikih itu sudah mapan, maknanya dinikahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah barokahnya fikih yang mapan ini, Allah tidak cerita tafasilul umur, tidak cerita detail-detailnya. Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu tidak bisa karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya, karena turun itu ada asbabun nuzul. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTB. Ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya bulbet. Nah, enggak, ini bukan guyon tapi memang betul harus begitu memang. Mau tidak mau. Sumpah misalnya, orang itu kalau ditagih hutang atau ditegur itu masih ya besok saya bayar. Ditagih lagi kayak gak percaya, wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan emosi, tersinggung, sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, fawarobbis sama iwal ardi innahu lahakum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi. Itu si Bedui, ada orang Arabi, orang desa. Langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, mangdalladzi akhdhafal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin murka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah? Semenjak itu jadi ilmu, kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan qasam, pasti Allah tersinggung. Sehingga lafat-lafat yang dimulai wan nazi'atil gharqa atau dimulai wasamsi wa duhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena di mana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak percaya. Itu dzauqul arabi, itu ad-dzauqus salim. Nah begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah. Saya dulu sering debat sama Profesor Zaini. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa umumnya kalau maknani min alakin itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang nekuni embriologi itu tidak pernah ada segumpal darah. Kalau segumpal darah malah jadi kluron, macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar, ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran itu bahasa Arab, tidak akan ada itu di Quran, kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah, ya tetap aja itu enggak Quran. Yang Qurannya min alakin, segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran tidak ada yang bahasa Indonesia, kata saya. Nah tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madatul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko ya'liko alakon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi, misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah, min alakin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong? Materi kamu sama dengan materi min alakin. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antal ladzi kharajta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari penis lelaki ya lewat jalur kencing, keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang enggak sombong itu orang Arab bilang antal ladzi kharajta min makhrajil bauli marratan. Nah, min alakin itu dalam konteks itu karena begitu angkuhnya Abu Jahal, begitu angkuhnya kafir-kafir Quraisy, sampai diingatkan Allah ulang, kamu ini materinya min alakin, sejenis itu mbok yo jangan yatho. Buktinya terusannya ayat kalla innal insana layatho, manusia itu sungguh angkuh. Bismillahirrahmanirrahim, meneruskan konstruksi ayat ya. Misalnya begini, Anda jangan langsung menyalahkan Nabi Adam. Saya ini sering kampanye untuk membela Nabi Adam. Karena banyak kiai yang cerita Nabi Adam itu salah melulu. Nanti kan kita di surga kan nggak perlu ngajukan kredit, nggak perlu punya istri cantik yang minta ke mall. Karena kelebihannya bidadari itu cantik, tidak minta belanja. Sudah gitu di madu juga nggak protes.
Tapi kalau di dunia itu sudah minta belanja di madu protes. Jadi tapi kenapa Nabi Adam akhirnya keluar dari surga dan kita menyalahkan hanya demi kepentingan supaya tadi punya istri cantik tidak minta uang apa belanja dan boleh dipoligami mau maksudnya. Di konstruksi ayat itu tidak ditampakkan, tapi semua ahli tafsir tahu. Misalnya fadallahuma bihurur, setan menipu Adam dan Hawa dengan curang. Hurur itu nipu. Jadi kalau ngaji nipu itu mulai dulu itu ya gurunya setan itu. Jadi Nabi Adam itu di surga dengan penuh limpahan anugerah. Buah apa saja ada, makanan apa saja ada, enggak bayar. Tempat mewah leg juga enggak bayar. Kalau Anda di hotel leg sedikit aja bayarnya minta ampun. Akhirnya setan itu pura-pura nangis terseduh-seduh. Akhirnya Nabi Adam menghampiri. Kenapa kamu nangis? Saya ini iba sama kamu, kasihan. Nikmat begini nikmat, pada akhirnya Anda ini mati karena Anda manusia, pasti mati. Kasihan sudah senikmat ini kemudian Anda mati. Pura-pura nangis, jadi lama ya nangis, acting itu. Akhirnya Nabi Adam tanya, lalu solusinya gimana? Terus setan tinggal numpangi. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yafla. Kamu mau tak kasih vitamin makan pohon khuldi? Nanti kalau kamu makan itu terus abadi. Jadi terus setan Nabi Adam mulai ragu ya, tapi Allah melarang saya makan pohon khuldi itu, syajaratul khuldi itu. Kamu tidak usah cari tafsirnya, itu anggur, apa ketela, apa duren, itu namanya orang kurang penggawean itu gak penting. Ketika Allah tidak jelaskan detail itu berarti detailnya itu tidak penting. Kamu sok penting nyari itu apa itu. Allah saja tidak menjelaskan, kok kamu yang manusia mau menjelaskan. Akhirnya Nabi Adam tanya, apa betul Allah itu melarang saya makan itu? Terus Allah cerita, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Terus setan itu cerita, demi Allah saya tahu info terbaru bahwa sekarang nggak apa-apa. Jadi hukum terbaru itu. Singkat cerita Nabi Adam makan. Ketika makan, berarti setan salah karena menipu Nabi Adam, Adam salah karena makan pohon khuldi tadi. Apa yang terjadi? Allah manggil Nabi Adam. Adam, kenapa kamu makan itu? Bukankah pohon-pohon yang lain, buah-buah yang lain itu cukup? Kenapa kamu makan yang saya larang itu? Terus jawab Nabi Adam ini yang unik, yang kita harus bela Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Demi kehormatanmu ya Allah, ketika engkau disebut oleh setan, saya tidak pernah mengira ada orang berani mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Loh, ini contohnya Pak Fajar ini sama temannya yang paling sering bohong itu dia nggak percaya, tapi meskipun sering bohong kalau dipanggil Pak Rektor ngecek ulang apa enggak, kalau kalimatnya dipanggil Pak Rektor pasti nggak ngecek ulang, meskipun teman yang sering bohong pasti langsung nyari Pak Rektor. Saya misalnya sebagai murid Mbah Maimun punya teman yang sering bohong sekalipun terus bilang Gus dipanggil Mbah Maimun, pastilah langsung ke sana karena disebut nama itu orang sudah tidak berpikir jelimet. Ketika engkau disebut ya Allah, saya tidak pernah ngira ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong, sehingga Allah itu haru sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu diusir. Ini meneruskan ayat yang dibaca Mas Majid tadi, diusir tapi disangoni. Dam, secara prosedur hukum kamu harus saya usir karena kamu melanggar, tapi tak sangoni. Lucu kan? Tak sangoni. Kamu baca ini ya. jadi unik. Makanya ayatnya fatalaqqa Adamu mir Rabbi, bukan kreasinya Nabi Adam. Kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam, tapi hadiah sama Allah. Ini kamu secara laturan tak usir, tapi tak sangoni, ini dibaca nanti. Tapi Nabi Iblis tidak disangoni, karena memang dia penipu betul. Sudah gitu akting pura-pura nangis, pura-pura ini itu. Jadi benar-benar penipu ulung. Makanya sekarang pun kalau penipu itu memang harus sopan, harus nangis, itu cara untuk itu. Karena sanatnya penipuan memang begitu, sanat awalnya memang begitu, pura-pura nangis terus pura-pura itu. Jadi itu memang cara paling efektif untuk apa? Nipu. Ada sanatnya. Nah, lalu kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah? Ini terakhir terus nanti Mas Masdi ngendikan terus doai sekalian. Perintah Sohibul Bait, bukan permintaan, perintah.
perintah itu bukan berarti tidak sopan. Memang bahasa Indonesia itu gitu. Permohonan itu mesti diabaikan. Kalau perintah itu agak tegas. Bukan masalah. Jadi begini. Saya ulang lagi konstruksi ya. Konstruksi ayat fadallahuma bihurur. Kenapa mangqala la ilaha dakhalal jannah? Itu unik. Kalau kita baca hadis, ada orang itu pendosa, salahnya sudah minta ampun. Sama Allah dipanggil. Ini hadis musnad, riwayat musnad Ahmad dan banyak riwayat yang lain. Dipanggil, "Fulan, kamu ke sini. Kamu lihat itu apa?" "Bok, Gusti." "Berapa?" 99. Per bok itu maddul basor. Sepanjang mata melihat itu isinya dokumen kesalahan dia. Jadi nggak kayak yang di pengadilan itu hanya beberapa tumpuk. Itu sepanjang dia lihat itu kesalahannya dia. Sepanjang dia melihat. Sudah gitu jumlahnya 99. Sehingga dia putus asa, dia akan masuk surga. Kemudian sama Allah, sudah kamu tenang saja. Diambilkan bok kecil, kecil sekali, paling sak bok jam tangannya. Dah, innaka lan tuzlamal yaum, kamu tidak akan terdolimi. Kenapa Gusti? Ini kamu punya kebaikan ini kecil sekali. Ya apa efeknya Gusti? Kan nggak ngefek kesalahan seperti itu. Kemudian bandingannya hanya kebaikan sekecil itu. Dah kamu tenang aja. Setelah ditimbang, box 99 yang jumlahnya maddul basor kira-kira 3 kilo sama satu wadah jam kecil, ternyata setelah ditimbang itu menang yang 1 jam kecil. Karena isinya la ilaha illallah. Malaikat itu gak berani. Kamu berani, ada namaku kemudian kamu abaikan. Saya dipanggil 1000 mahasiswa UII sama satu Pak Rektor, Pak Fajar. Kemana arahnya? Ke satu rektor apa ke 1000 mahasiswa yang manggil? Pak Rektor, kan ini urusan nasib. Nah ini cerita. Malaikat yang nimbang Pak Warsono itu diprovokasi sama malaikat yang lain. Kamu berani nggak mempertimbangkan kata Allah di situ? Wah ya tidak berani. Nah, itu disebut fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala sayun, dibandingkan asma Allah itu tidak ada yang bisa mengungguli. Nah, di sini terus para torekot, para apa konwiridan Allah. Tapi karena kita ini sekarang sudah tidak ngaji, malah tanya, gunanya apa sih muni Allah? Lu nyebut pangerane orang gunane. Oh ini sedang nyebut Tuhannya, kok kamu tanya gunanya apa? Kamu tak kasih uang aja tidak pernah tanya gunanya uang ini apa? Pas dijak wiridan tanya, gunanya apa sih? Oh dasar orang aneh. jadi logis. Lah Nabi Adam juga sama, ketika disebut asma Allah itu nggak mikir yang lain, apa setan itu penipu apa enggak, sudah grogi yang manggil Allah langsung. Nah makanya saya mohon, kenapa kita memahami mangkana akhiru kalamihi Allah la ilaha illallah dakhalal jannah, karena dengan itu malaikat nggak berani macam-macam. Jadi nanti kalau Anda ketemu malaikat tukang hisab, ayo silahkan abaikan nama Allah. Kalau kamu berani berarti tidak malaikatnya Allah. Masa namanya Allah gak dipertimbangkan? Ya tadi misalnya dosen-dosen UI ada undangan seminar menjanjikan, enggak seminar menjanjikan tapi yang manggil rektor, milih mana? Kira-kira saja milih rektor kan? Karena ini nasib berkelanjutan kan kalau seminar kan. Apalagi ini asmane Allah. Nah, makanya Nabi ngendikan fato satis sijilat wasakula ismuwah. Kemudian bok kesalahan tadi jomplang kalah. Kemudian yang menang hanya asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terus disebut, sudah Nabi ketika tanya amal apa paling baik ya Rasulullah, gini, zikrullah fisri wal alan, gini-gini. Dan kamu mati dan kamu hidup walisanu katordun, kamu harus selalu ingat Allah Ta'ala. Lah dene saya sekarang itu sudah biasa ingat Allah terus disuruh ingat rektor, ya muga-muga itu tugas dari Allah juga. Saya tidak tahu apa benar apa tidak tahu. Tapi yang jelas saya tidak jenis orang yang apa ya, terus nganggep apa dunia penting betul, tapi yo penting lah gue sanggup mati. Tapi yang jelas supaya sampean ngerti madhab saya, karena ini ngaji dan saya punya niat baik, maka saya ungkapkan cara berpikir saya. Jadi sampean tidak usah kaget, mungkin namanya kan mengabaikan kesalahan, cara berpikir nggak gitu. Kita punya riwayat sahihah bahwa ketika malaikat mengabaikan semua kesalahan ini karena nggak berani memperbandingkan asmane Allah dengan yang lain. Makanya disebut di akhir hadis fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala sayun. Ketika sudah nyebut Allah harus dianggap selesai. Enggak boleh habis nyebut Allah mau mati kredit, enggak boleh. BPKB di bank ini enggak boleh. Nanti akhir hayatnya bilang BPKB bukan Allah. Enggak, harus kata Allah itu mengunci.
disebut akhiru kalami. Lah kalau sampean tanya kenapa itu menjadi penting, karena tadi malaikat tidak akan memperbandingkan Allah dengan yang lainnya. Makanya ketika ulama-ulama sufi, kalau kamu habis salah istighfar, nanti di sohifah kamu akan ditulis habis salah, salah. Terus di belakang ditulis, tapi setelah itu dia bilang astagfirullahaladzim. Nanti malaikat tinggal aja kamu teror, kamu mempertimbangkan Allah apa yang itu. Ini tak ajari nih, kalau tepak ya kamu didengar, kalau tidak malah digebuki, tidak tahu saya. Tapi itu ijazah resmi nih hari ini, hadisnya akurat. Ijazah. Nggih ngoten mawon, kok nak kesuwen kepinteran nyanyi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.